pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Mince, silakan. Teman-teman dan ibu-ibu, mari kita berdoa dalam nama kita dan Tuhan Yesus. Terima kasih banyak atas firman yang semua kehidupan kami. Beristimewa Engkau dalam perjalanan dari pengalaman masing-masing dan tinggal pada tempat ini. Tuhan Yesus, kami sekarang mau berdoa khusus bagi remaja kami, para pemimpin sekolah kami, sehingga apapun yang kami lakukan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berdoa kami sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang Ibu absennya. Marlince Dawa, Yunita Astuti, Albertina Langu, Lukas Malli, Kristoforus, Alfa. Berarti satu orang yang tidak hadir ya? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, tentu kita harus tahu dulu apa itu bilangan bulat. Kita lihat slide selanjutnya. Di sini, apa itu bilangan bulat? Kira-kira adik-adik tahu tidak apa itu bilangan bulat? Mince, Bilangan bulat yang saya pernah belajar di SD itu bilangan yang ada di garis bilangan. oke, menurut Mince, bilangan bulat itu adalah bilangan yang ada di garis bilangan. Ada lagi yang punya pendapat berbeda? Tidak ada. Oke, sekarang Ibu akan bertanya. Apakah ada yang pernah belanja di kios? Pernah, Bu. Misalkan Asti belanja di kios, ini dia bawa uang 5.000. Kemudian dia beli permen 2.000. Sisa berapa uangnya Asti? 3.000. Nah, itu adalah contoh bilangan bulat di kehidupan sehari-hari kita. Jadi, ini bilangan bulat itu adalah bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari 0, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Nah, sekarang Ibu minta satu orang bisa identifikasi kira-kira yang termasuk dalam bilangan bulat positif itu seperti apa? Oke. Nah, di situ bilangan bulat positif kita bisa lihat bersama bilangan yang tidak memiliki tanda negatif. Jadi, kita lihat di situ bahwa bilangan bulat positif itu seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian, bilangan bulat negatif adalah bilangan yang memiliki tanda negatif atau berada di sebelah kiri dari garis bilangan. Di situ ada negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Kemudian, bilangan bulat itu tidak memiliki pecahan atau desimal. Dia itu berbentuk utuh, dia tidak berbentuk desimal atau pecahan. Ada yang tahu pecahan? Pecahan itu seperti ini, 1/2, atau desimal itu yaitu 0,5 seperti ini. Nah, bilangan bulat itu seperti tadi yang Ibu sudah jelaskan, itu ada min 1,0,1. Oke, paham? Paham, Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Sebelum itu, Ibu punya satu media. Ini. Kita lihat semuanya. Nah, ini yang dinamakan dengan media garis bilangan. Di sini
seperti tadi yang Ibu sudah jelaskan bahwa bilangan bulat itu terdiri dari 0, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat positif. Nah, di sini seperti tadi yang Mince juga katakan bahwa bilangan bulat itu adalah bilangan yang ada pada garis bilangan. Nah, di sini ada 0, kemudian ada angka-angka negatif, ada bilangan negatif dan ada angka-angka positif. Oke. Nah, di sini Ibu punya satu pion yang bergambar wajah. Nah, pion bergambar wajah ini akan digunakan untuk melihat di mana titik-titik yang ada pada angka-angka yang ada pada garis bilangan, sehingga pada operasi penjumlahan dan pengurangan kita dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan baik. Nah, Ibu taruh di sini. Nah, di sini Ibu punya contoh penjumlahan bilangan positif, bilangan bulat. Yang pertama, contoh pertama itu adalah penjumlahan bilangan bulat yang kedua angkanya itu adalah bilangan positif. Nah, perlu kita ingat bahwa bilangan positif dan bilangan negatif itu adalah bilangan yang berbeda jenis. Bilangan positif itu seperti ini. Yang ini, bilangan positif itu seperti ini. Dia tidak memiliki tanda negatif di bagian depannya, sedangkan kalau bilangan negatif, ini bilangan positif ya. Nah, kalau di sini perlu kita ingat bahwa bilangan positif dan bilangan negatif itu memiliki berbeda jenis. Kalau bilangan positif itu dia tidak memiliki tanda negatif di bagian depan, sedangkan bilangan negatif dia di dalam tanda kurung kemudian ada tanda negatif. Paham? Paham Ibu. Nah, pada contoh yang kedua itu adalah penjumlahan bilangan bulat yang tidak sejenis. Karena angka yang pertama itu adalah bilangan positif dan angka yang kedua itu adalah bilangan negatif. Oke. Kita akan mengerjakan atau Ibu akan mendemonstrasikan soal yang ada di slide tersebut dengan menggunakan media yang Ibu bawa. Nah, di sini ada aturan pada saat kita ingin mengerjakan soal di atas dengan menggunakan media ini. Yang pertama, pion ini kan ada wajah, dia harus menghadap ke arah adik-adik. Nah, oke. Kemudian dia harus mulai dari angka 0. Kenapa angka 0? Karena angka 0 itu adalah bilangan yang netral, angka yang netral. Kalau kita misalkan mulai dari angka 1, maka ketika kita menjumlahkan atau mengurangkan, hasilnya tidak akan akurat atau tidak benar. Oke, jadi untuk memulai mengerjakan, maka kita harus mulai dari angka 0. Oke, aturan pertama kita mulai dari 0. Kemudian jika bilangan positif, dia itu bergerak ke kanan. Kita lihat pada angka yang pertama, itu adalah 3. 3 itu termasuk bilangan positif atau negatif, anak-anak? Bilangan positif. Oke, bilangan positif. Jadi dia bergerak ke kanan. 1, 2, 3. Oke, dia sudah ada di angka 3. Kemudian
jika jika di situ adalah merupakan penjumlahan, maka dia akan tetap bergerak ke kanan. Dan di situ adik-adik bisa lihat bahwa dari aturan itu, jika bilangan positif dia bergerak ke kanan. Angka kedua itu menunjukkan bilangan positif atau negatif adik-adik? Positif. Jadi dia harus bergerak ke kanan. Oke. Karena di situ angka kedua itu ditambah 4, maka kita akan bergerak ke kanan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Titik terakhirnya adalah di angka 7. Maka 3 tambah 7 berapa? 3 tambah 4 berapa anak-anak? 7. Oke. Kita masuk ke contoh yang kedua. Oke. Aturan yang sama berlaku bahwa untuk memulai mengerjakan soal yang ada di slide, kita tuh harus memulai dengan di titik 0. Kemudian angka pertamanya itu adalah 5. Maka pion ini harus bergerak ke arah kanan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada pada titik 5. Kemudian angka yang kedua itu menunjukkan min 2 atau negatif 2. Maka kita lihat bersama pada aturan yang ketiga bahwa bilangan negatif itu dia bergerak ke kiri. Maka dia tidak bisa bergerak ke kanan adik-adik karena bilangan yang kedua itu dia adalah negatif. Maka dia mundur sebanyak 2 langkah. Dia bergerak ke kiri sebanyak 2 langkah. 1, 2. Maka di situ menunjukkan bahwa 5 ditambah dalam kurung negatif 2 adalah 3. Sudah paham adik-adik? Oke. Kita lanjut. Kita masuk pada pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Kita tetap menggunakan media ini. Nah, di sini Ibu punya contoh pengurangan. Yang pertama itu 6 kurang 2. 6 kurang 2 ini merupakan pengurangan bilangan sejenis, yaitu positif. Kemudian yang kedua, 2 dikurang dalam kurung min 3. Berarti itu adalah pengurangan bilangan bulat tidak sejenis. Nah, di situ ada sifat yang pertama, A kurang B sama dengan A ditambah dalam kurung min B. A dan B itu merupakan variabel. Nah, kita bisa melambangkan variabel itu, kita bisa mengganti variabel itu dengan bilangan apa saja, angka apa saja. Kemudian A kurang dalam kurung min B, tutup kurung sama dengan A tambah B. Ini sama juga, A dan B itu merupakan variabel. Nah, di sini kita mulai untuk mengurangkan contoh yang ada di atas. Pertama, ketika kita ingin mengurangkan atau mengerjakan soal yang ada pada slide, kita tuh harus mulai dari angka 0. Seperti pada aturan pada penjumlahan. Kemudian yang kedua, kita lihat bilangan yang ada pada contoh pertama, angka pertama yang ada pada contoh pertama itu adalah 6, yaitu 6. Jadi kita
kita akan bergerak ke sebelah kanan karena 6 itu merupakan bilangan positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dia sudah ada di angka 6. Kemudian aturan selanjutnya, jika bilangan kedua positif, dia bergerak ke sebelah kiri. Maka kita lihat bersama pada contoh yang pertama, 2 itu merupakan bilangan positif atau negatif adik-adik? Oke, bilangan positif. Berarti pion ini harus bergerak ke arah kiri. Maka kita hitung 1, 2. Maka 6 kurang 2 adalah 4. Atau kita bisa menggunakan sifat yang ada pada slide. 6 kurang 2 itu sama dengan 6 ditambah dalam kurung min 2. Hasilnya adalah sama-sama 4. Kemudian Ibu akan mencontohkan pada pengurangan contoh yang kedua, yaitu 2 dikurang dalam kurung min 3. Oke. Pertama itu sama pada aturan, dia harus posisi awal itu harus ada pada 0. Kemudian kita lihat pada angka yang pertama dari contoh tersebut, 2 itu merupakan bilangan positif. Maka pion ini harus bergerak ke arah kanan. 1, 2. Kemudian kita lihat pada aturan selanjutnya, jika bilangan kedua merupakan bilangan negatif, maka akan bergerak ke kanan. Oke, bilangan kedua pada contoh kedua itu bilangan positif atau bilangan negatif adik-adik? Bilangan negatif. Jadi dia akan tetap bergerak ke kanan. Jadi 2 kita akan bergerak ke sebelah kanan. Jadi 2, 3, 4, dan 5. Titik akhir dari pion itu adalah 5. Jadi 2 dikurang dalam kurung min 3 sama dengan 5. Atau ketika kita menggunakan sifat yang ada, sifat kedua, A dikurang dalam kurung min B sama dengan A tambah B, atau variabel A itu kita ganti dengan 2 dan variabel B itu kita ganti dengan 3. Maka 2 dikurang dalam kurung 3 sama dengan 2 tambah 3. Hasilnya sama-sama 5. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Sekarang kita akan mengerjakan soal. Di sini Ibu punya 2 soal, yaitu ada soal penjumlahan bilangan bulat, kemudian soal pengurangan bilangan bulat. Sekarang Ibu minta 1 orang untuk mengerjakan soal tersebut dengan menggunakan media yang ada di depan ini. Oke. Silahkan. Oh, yang mau yang ingin mengerjakan tugas ini depan silakan angkat tangan. Oke, sudah ada teman kita yang ingin mengerjakan soal. Silakan Minci. Bisa saya lihat untuk aturan Oke. pengurangan. Sesuai dengan aturan pengurangan, kita meletakkan pion. Pertama kita meletakkan pion di angka 0. Kemudian karena di contoh itu angka pertamanya itu 6, jadi pion bergeser ke kanan sebanyak 6 langkah.
di sini tanda operasinya itu tanda tambah, jadi dia bergerak ke kanan sebanyak 2. Kiri jadi teman-teman sebanyak 2 langkah. Jadi hasil dari 6 tambah dalam kurung 2 adalah 4. Jawaban dari Mince benar. Beri tepuk tangan untuk Mince. Oke, soal kedua, silahkan. Silakan. Silahkan. Biar ibu tunjuk saja, kan tidak ada yang mau maju. Albi, silahkan. Baik, pion ini kita letakkan di titik 0 karena yang pertama itu adalah min 7, maka dia bergeser ke kanan sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan min 7. Terus yang kedua itu dikurang 3, jadi bergeser ke kanan. Iya. 1, 2, 3. Jadi min 7 kurang 3 itu hasilnya min 10. Jawaban dari Albi juga benar. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah maju. Nah, Ibu harap pembelajaran hari ini tuh bisa dipahami oleh peserta adik-adik, apalagi kita sudah menggunakan media, yaitu media garis bilangan. Nah, di sini ada kesimpulan. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan negatif. Kemudian, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dapat dilakukan menggunakan garis bilangan. Nah, kita sudah praktek tadi di sini menggunakan media garis bilangan. Kemudian, pada penjumlahan, bilangan positif bergerak ke kanan dan bilangan negatif bergerak ke kiri. Lalu, pada pengurangan, arah pergerakan berubah tergantung tanda bilangan yang dikurangkan. Dan yang terakhir, dengan memahami konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita dapat menyelesaikan berbagai masalah matematika dengan lebih mudah. Yang terakhir, pesan untuk adik-adik, teruslah berlatih, jangan takut bertanya untuk memperdalam pemahaman tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Lalu, dengan kesabaran dan ketekunan, kita dapat menguasai konsep matematika dengan lebih baik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak bisa memahami pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Terima kasih.